Ternyata Pancasila itu adalah hasil dari pemikiran filsafat dari para tokoh negara kita. Jadi yang telah dihasilkan oleh Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni itu yang nomor satu, teman-teman harus tahu. Itu tidak seperti yang kita dengar pada saat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang filsafat Pancasila. Dan kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya tema ini sangat menarik untuk saya. Ternyata Pancasila itu adalah hasil dari filsafat, pemikiran filsafat dari para tokoh negara kita. Siapa itu dia? Insinyur Soekarno termasuk di dalamnya. Kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang lain lagi. Dan ini menarik. Kira-kira kalau misalnya kita bisa lihat di Pancasila itu kira-kira bagian mananya yang filsafat? Ya, sebelum kita akan membahas Pancasilanya, lebih baiknya kita harus membahas filsafat itu apa dulu. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Ya, artinya itu ada philos dan juga sophia. Philos itu artinya cinta, sementara sophia itu artinya adalah kebijaksanaan. Jadi secara arti besar, secara harfiah bahwa filosofia itu adalah, atau filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, teman saya pernah ada yang bertanya, siapa kira-kira penemu filsafat? Jika filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka filsafat itu, kebijaksanaan itu sudah ada dari zaman-zaman dahulu. Setiap orang itu mempunyai kebijaksanaannya sendiri. Dan mungkin lebih tepatnya bukan siapa penemu filsafat, ilmu filsafat, akan tetapi siapa yang pertama kali menamakan ini adalah filsafat, yaitu seorang tokoh filsuf di Yunani namanya Pythagoras. Kemudian ilmu berpikir, ilmu kebijaksanaan ini akan menjadi sistematis, yaitu dari filsafat atau filsuf Yunani, yaitu seperti yang kita tahu Socrates, kemudian Plato, kemudian Pythagoras dan juga yang lain-lain. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh filsafat. Nah, dan yang menarik teman-teman bahwa landasan dalam berfilsafat itu ada 3 poin yang perlu teman-teman ingat, yaitu dalam pengetahuan. Yang pertama itu ada namanya skeptis, yang kedua empiris, yang ketiga rasionalis. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama skeptis. Skeptis itu adalah meragukan segala sesuatu yang kita terima. Dengan catatan, kita tidak bisa menerima ide atau gagasan itu secara mentah-mentah. Artinya selalu ada skeptis, harus ada keraguan dalam setiap yang kita terima. Ya. Dan ini gunanya adalah skeptis. Dan kemudian yang kedua, empiris. Empiris mengetahui sesuatu melalui rasio indrawi. Ya. Agar membuktikan bahwa gagasan itu atau sesuatu yang ditelitinya itu dilihat dari ilmu filsafat, yaitu empiris, rasio indrawi, agar valid datanya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada rasionalis. Rasionalis ini lebih kepada apa? Lebih kepada akal. Apakah ini logis? Apakah ini masuk dalam logika kita? Nah, itu adalah rasionalis. Maka ketika kita sudah mengetahui 3 ilmu filsafat ini, insya Allah kita akan aman sampai ke depannya ya. Kita harus banyak-banyak berpikir dalam segala sesuatu ide, gagasan, ataupun pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh. Nah, kemudian ada juga yang terkenal bagaimana para pendiri atau tokoh bangsa untuk menjadikan gagasan, ide Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang menarik. Dalam ilmu filsafat ada namanya universalitas, ya, yaitu melihat situasi, membuat gagasan yang berlaku untuk umum tanpa melihat budaya, adat, dan agama. Siapa sih tokoh-tokoh pendiri bangsa?
yang menyetuskan Pancasila, yaitu ada yang kita bisa kenal Insinyur Soekarno, kemudian ada juga Muhammad Yamin, kemudian juga yang bisa kita kenal ada Kiai Haji Agus Salim dan juga lain-lain. Dan ini menarik teman-teman. Dan Pancasila itu diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan teman-teman harus tahu bahwa bunyi Pancasila yang sekarang kita dengar ini itu bukanlah sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada kala itu. Pancasila itu diusulkan oleh beberapa tokoh. Artinya bahwa pemikiran filsafat dalam Pancasila ini ada beberapa tokoh di dalamnya. Artinya mereka berdiskusi, bermusyawarah, bertukar pikiran untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan dalam Pancasila tersebut. Nah, makanya dibentuklah BPUPKI, ya, berjumlah sekitar 67 orang kurang lebih untuk mengkaji Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga ada PPKI, yaitu juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga Panitia 9 Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni, sehingga menghasilkan Pancasila yang tidak jauh berbeda dengan hari ini, akan tetapi ada perubahan. Jadi yang telah dihasilkan oleh Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni, itu yang nomor 1 teman-teman harus tahu. Itu tidak seperti yang kita dengar pada saat kali ini. Yaitu apa? Pancasila yang nomor 1 waktu itu bunyinya ketuhanan, kemudian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, ketika ingin dikaji ulang, protes. Ada yang protes dari kebanyakan dari saudara kita di Indonesia Timur karena seperti ada privilege terhadap agama tertentu gitu. Akhirnya diusulkan lagi, kemudian didiskusikan lagi sehingga Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan juga tercatat dalam Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan Pancasila itu sebagaimana yang telah kita dengar hingga saat ini. Bunyinya apa? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah hasil dari pemikiran-pemikiran tokoh bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini sangat bergantung pada filsafat, artinya dengan kebijaksanaan pemikiran-pemikiran. Dan coba kita lihat teliti lagi Pancasila teman-teman, bahwa Pancasila itu ternyata bentuknya seperti piramid. Bentuknya Pancasila itu piramida. Artinya dia seperti segitiga, ya. Kemudian yang di bawah itu lebar, akhirnya ke atas makin mengkerucut. Ya. Yang menjadi landasan yang paling bawahnya itu adalah dimulai dari Pancasila nomor 5. Kemudian di atasnya lagi nomor 4 hingga yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misal kita bisa lihat ini secara skeptis dengan ragu-ragu, kenapa Pancasila ini bentuknya piramida? Padahal kan landasan dimulai pasti dari paling bawah. Piramid itu pasti dibangun dari paling bawah. Artinya landasan filsafat di Indonesia, Pancasila, itu dimulai dari keadilan. Akan tetapi itu hanya secara bentuknya. Pancasila pun juga mempunyai sifat, yaitu sifatnya hierarkis, yaitu memulai segala sesuatunya dari atas. Artinya meskipun bentuk Pancasila itu piramida, akan tetapi sifatnya hierarkis dan akan selalu dimulai dari yang paling atas sehingga menuju ke bawah. Dan kita bisa lihat apa Pancasila yang nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menarik. Dan di mana letak filsafatnya? Simaklah teman-teman, bahwa ini yang selalu disampaikan oleh dosen kami. Pancasila itu nilai yang menguatkan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Artinya ada nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ya. Pancasila yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika seseorang itu
mereka tidak bertuhan, maka dia akan berkemungkinan besar untuk tidak adil dan beradab. Tidak ada rasa kemanusiaan. Maka ketika orang tidak mempunyai adil dan beradab, maka tidak ada persatuan. Ketika tidak ada persatuan, maka tidak akan ada musyawarah mufakat seperti pada Pancasila nomor 4. Dan apabila sudah tidak ada musyawarah, maka tidak akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut saya Pancasila yang telah dilahirkan atau dicetuskan oleh tokoh-tokoh bangsa ini adalah sangat baik karena melihat keberagaman budaya di Indonesia dan juga keberagaman suku, agama, maka Pancasila ini sangat cocok untuk kita yang tinggal di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.